Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda Putri dengan NPM P0172012349. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan materi komunikasi terapeutik dan jenis-jenis komunikasi terapeutik. Definisi komunikasi terapeutik yaitu komunikasi terapeutik adalah proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana dalam mempelajari kliennya. Lalu komunikasi terapeutik ialah suatu interaksi interpersonal antara perawat dan klien yang selama interaksi berlangsung, perawat berfokus pada kebutuhan khusus klien yang meningkatkan pertukaran informasi yang efektif. Adapun prinsip dasar komunikasi terapeutik yaitu yang pertama, hubungan perawat dan klien yang saling menguntungkan, yang kedua, menghargai keunikan klien, menghargai perbedaan karakter, memahami perasaan dan perilaku klien. Lalu yang ketiga itu ada menjaga harga diri, yang keempat menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya atau trust. Komponen komunikasi terapeutik itu yang pertama ada empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan diri, dan mendengarkan aktif. Lalu ada tindakan atau sikap yang dilakukan ketika menunjukkan kehadiran secara fisik. Yang pertama itu berhadapan dengan lawan bicara. Jadi kita kalau misalnya bicara sama orang, kita harus berhadapan sama orang tersebut. Lalu yang kedua itu sikap tubuh terbuka, kaki dan tangan terbuka atau tidak bersilangan. Lalu menunduk. Dan yang keempat itu mempertahankan kontak mata sejajar dan natural. Dan yang terakhir itu harus bersikap tenang. Ada juga hambatan dalam komunikasi terapeutik yaitu perbedaan bahasa. Yang pertama, ketidakmampuan klien untuk berkomunikasi secara efektif dengan petugas kesehatan dapat mempengaruhi respon terhadap intervensi. Yang kedua itu perbedaan budaya. Perawat harus menyadari pola interaksi tipikal pada berbagai budaya. Setiap budaya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Lalu ada juga gender, yaitu pengiriman, penerimaan, dan penafsiran pesan dapat bervariasi antara pria dan wanita. Selanjutnya ada status kesehatan. Komunikasi dipengaruhi oleh perubahan persepsi seperti hilangnya penglihatan atau pendengaran. Selanjutnya ada tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan itu klien diperlukan dalam pemahaman pesan dan selanjutnya ada perbedaan pengetahuan, yaitu perawat secara konsisten menilai tingkat pengetahuan klien untuk menentukan cara terbaik untuk memperbaiki defisit pengetahuan. Selanjutnya ada jarak emosional. Perawat memelihara hubungan dengan klien tanpa memandang status mereka sehingga dapat mengurangi jarak emosional. Selanjutnya itu ada emosi. Ketika perawat atau klien cemas, komunikasi dapat berubah atau berhenti. Perawat harus berada dalam keadaan yang tenang untuk menurunkan kekhawatiran klien dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Yang terakhir itu ada khayalan, yaitu perawat dapat menjaga diri dari klien. Khayalan dengan terus memperhatikan apa yang klien telah katakan dengan tetap waspada dan dengan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Ada juga teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama itu diam. Diam untuk memberikan kesempatan pada klien mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dan apa yang dia rasakan sebelum menjawab pertanyaan dari perawat. Lalu memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasi pikiran masing-masing. Selanjutnya itu ada offering sell atau menawarkan diri. Perawat menyediakan diri tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Contohnya, jika ibu membutuhkan bantuan saya, ibu bisa panggil saya di ruangan atau ibu bisa menekan tombol yang ada di samping tempat tidur ya bu. Lalu yang ketiga itu ada pertanyaan terbuka atau board opening. Yang pertama itu memberikan pertanyaan terbuka kepada klien. Lalu yang kedua itu manfaatnya untuk merangsang klien mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Contohnya itu seperti apa yang sedang ibu pikirkan, bagaimana perasaannya hari ini. Lalu yang keempat ada refleksi atau reflection, yaitu teknik mengulang ide, perasaan, pernyataan, dan pernyataan yang diajukan klien, yang bertujuan untuk memastikan perawat telah memahami apa yang sudah disampaikan oleh klien, untuk menunjukkan rasa empati, ketertarikan, dan respek terhadap klien.
Selanjutnya itu ada pengulangan atau restating, yaitu mengulangi pikiran atau ide utama yang dinyatakan oleh klien. Tujuannya itu agar perawat dan klien memiliki pemahaman yang sama terhadap suatu ide atau topik. Terus, selanjutnya ada kontroversi, yaitu respon perawat kepada ketidaksesuaian antara perkataan klien dengan sikapnya. Selanjutnya ada verbalizing the implicit, yaitu untuk mendeteksi arti sebenarnya dari pesan verbal. Contohnya, apakah ibu khawatir dengan besarnya biaya kesehatan ibu? Lalu selanjutnya ada observasi, yaitu kegiatan mengamati klien. Seperti kita amati apakah ibu terlihat sedih hari ini, apakah dia tampak cemas. Lalu selanjutnya ada klarifikasi, yaitu teknik dengan menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada, atau menjelaskan kembali ide atau pikiran klien yang jelas, atau meminta klien untuk menjelaskan arti dari ungkapannya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.